Jadi meskipun tidak bisa ketemu dengan gurunya, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Ya, jadi kalian kalau mengikuti pelajaran itu harus ya mengikutinya dari awal sampai akhir. Ya. Karena di sini nanti kalian akan di absen. Ya. Kalau kalian tidak mengikuti, ya maka kalian akan di A. Dikatakan apa? Berarti kalian tidak berangkat, tidak mengikuti. Ya. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Jadi jangan absen kemudian pergi, tidak boleh ya. Jadi dari awal mengikuti terus ya sampai akhir sehingga kamu akan mendapatkan ilmu ya. Hari ini dari Bapak atau Ibu guru. Ya, kemudian jangan lupa juga pakai seragam. Ya, jadi meskipun kalian di rumah, seolah-olah kalian itu mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi kalian harus tetap pakai seragam. Ya, kemudian kalau tidak sedang berbicara, ya gunakan masker. Ya, jaga jarak. Ya, itu yang harus kalian taati. Ya. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya bahwasanya KKM dari pelajaran IPS ya. Jadi kalian minimal ya nilai yang harus kamu dapatkan ya itu atau KKM itu adalah 72. Ya. Jadi kalau kalian belum mencapai nilai 72, maka kalian harus remedi. Ya, harus mengikuti ulangan ya atau tugas kembali supaya bisa mencapai KKM. Tapi jangan hanya puas dengan nilai hanya KKM saja. Ya, kalau bisa ya harus jauh melampaui dari KKM. Begitu. Jadi jangan pokoknya saya dapat nilai KKM 72. Bukan begitu, ya. Jadi tetap harus belajar yang maksimal, yang rajin supaya tidak hanya mendapatkan nilai KKM, tapi harus melampaui dari KKM tersebut. Ya. Ya, jadi kemudian selain KKM saya juga akan menyampaikan ya, yaitu mengenai ulangan harian. Ya. Jadi setelah kalian mengetahui nilai yang harus kamu capai, maka selama 1 semester ini nanti juga akan adanya ulangan harian. Ya. Jadi ulangan harian ini akan saya lakukan sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian ada tugas-tugas yang perlu kamu kerjakan, kamu kumpulkan. Ya. Karena pada semester ini ada 6 subbab, maka tugas nanti juga minimal ada 6 ya. Jadi setiap subbab nanti akan saya beri tugas, yang mana tugas itu nanti yang harus dikumpulkan ya. Kemudian juga ada nilai yang harus saya ambil adalah nilai keterampilan ya. Yang mana nilai keterampilan ini ada 2 yang akan saya ambil ya. Jadi nanti ada tugas-tugas juga yang bersifat keterampilan ya, yang nanti nilainya juga akan saya ambil. Ya, itu mengenai KKM dan juga penilaian. Sekarang mengenai pelajaran IPS ya. Jadi untuk mata pelajaran IPS ini nanti buku-buku yang kamu sediakan diantaranya ya, 1 buku paket yang sudah diberikan pinjaman dari perpustakaan sekolah, itu harus selalu kamu bawa, kamu buka setiap kali mengikuti pelajaran IPS. Yang kedua, buku tugas ya, yang mana buku tugas ini nanti digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas ya.
tugas-tugas di rumah, tugas-tugas dari guru. Yang mana buku tugas ini akan kita tarik, akan kita kalian kumpulkan ya, mungkin besok pas mid semester ya. Nah, kemudian juga buku catatan juga perlu ya. Buku catatan ini untuk mencatat hal-hal penting ya, ataupun materi-materi yang mungkin belum ada di buku paket ya. Jadi kamu harus selalu siap itu, siapkan buku paket, kemudian siapkan buku tugas, siapkan buku catatan ya. 3 itu. Jadi itu harus setiap kali pelajaran ya, IPS ataupun pelajaran yang lain ya, itu jadi harus buku paket harus selalu dibawa. Nah, karena materi-materi yang disampaikan selalu dan pasti ada di buku paket tersebut. Ya. Sekarang akan saya sampaikan mengenai materi. Kalau tadi ada KKM, ulangan harian ya. Kemudian tugas-tugas. Nah, materi IPS untuk semester 1 ini bisa kalian lihat di buku paket. Coba buka buku paketnya. Cari buku paketnya. Ya, saya tunggu. Kalau sudah ketemu, silakan buka buku paket lembar ke-3, yaitu pada halaman daftar isi. Daftar isi. Sudah? Sudah ketemu? Ya, jadi judulnya daftar isi. Halaman berapa, Bu? Halamannya itu dari depan, dari halaman sampul itu ada halaman 1, 2, halaman ketiga. Halaman ketiga. Dari depan, Pak, dari sampul, dari sampul. Kamu buka 1, 2, 3. Nah, nanti akan ketemu. Ya, daftar isi. Nah, sudah ketemu? Ya, kalau sudah, kamu lihat di situ untuk materi semester 1 yaitu ada bab 1 dan bab 2 ya. Tuh di situ ada bab 1 yaitu mengenai manusia, tempat dan lingkungan. Dari bab 1 itu dibagi menjadi beberapa subbab. Ya, yaitu ada 6 subbab. Yaitu subbab yang pertama pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang B, letak dan luas Indonesia. Yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. D, dinamika kependudukan Indonesia. D, dinamika yang E berarti ya, kondisi alam Indonesia. Yang F, yang terakhir ada perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, itu nanti materi yang akan kita pelajari selama 1 semester untuk bab 1. Bab 2 ada di halaman berikutnya, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, di mana ini ada 3 subbab, ya, yaitu ada interaksi sosial. Yang kedua ada pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang ketiga lembaga sosial. Ya, cukup banyak ya materi yang semester 1 ini.
Sehingga saya harapkan kalian bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran sehingga semua materi yang disampaikan ya nanti ada manfaatnya bagi kalian. Menyampaikan materi kok. Menyampaikan materi. Iya. Iya, nak bikin. Ya. Sebentar ya, tunggu dulu. Tes. Ya, sebentar ya, Nok. Iya, Bu. Ya. Halo. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, Dengar. karena ada kesalahan teknis ya, maka ini seharusnya akan saya tampilkan video, tapi karena ada kesalahan teknik maka lain kali aja ya kita tampilkan itu, ya. Coba sekarang nyalakan videomu.
Ayo nyalakan videonya supaya saya bisa melihat kalian. Bentar, Bu. Aprilia, Bu, nyalakan videonya. saya rusak. Oh, rusak. Kemarin jatuh. Iya. Aurel ya. Nyalakan videonya. Saya rusak kamera depannya, Bu. Rusak. Kameranya kok rusak semua tuh gimana toh? Ya. Brian. Nanti ngelek. Brian. Adik, nggak usah takut ya. Nggak usah ketakut ya. Ketemu sama guru ini nggak usah takut. Cepat tampakkan supaya saya bisa melihat. Malu, Bu. Loh, kok malu? Kelihatan cantik loh dari sini atau ganteng? Ya, Bu. Ayo, tampakkan. Supaya saya tahu ini laki-laki atau perempuan. Pakai seragam toh ini? Jangan-jangan enggak pakai seragam, takut keluar. Nah. Malu, Bu. Adik, Adita, terima kasih sudah menampakkan wajahnya. Ayo, saya juga pengen kenal loh, pengen tahu loh. Ayo, ini siapa ini? Kok nggak kelihatan wajahnya? Malu, Bu. Kok malu? Biasanya saja sukanya foto-foto, ya dah, pasang-pasang foto. Denis, mana Denis? Kok malu semua itu gimana? Ya, Bu, saya udah. Oh ya. Malu, Bu. Saya udah. Oh ya. Saya sudah, Bu. Ya, Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Saya sudah. Oke. Saya udah Bu tadi, Bu. Oke. Oke ya. Karena tadi videonya belum bisa, maka ini saya akan sedikit kita akan membahas mengenai manusia bab 1 ya. Manusia, tempat dan lingkungannya. Ya. Dari bab 1 ini nanti ada dibagi menjadi tadi kan beberapa subbab. Nah, kita akan bahas subbab yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Gimana pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Ini ada dua lagi, dibagi menjadi dua, yaitu saling melengkapi dan persebaran penduduk. Ya, jadi untuk subbab yang pertama ini, pengertian ruang dan interaksi antar ruang, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 4, ya. Yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian tentang ruang. Ya. Jadi ruang itu apa? Nah, itu nanti setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan kamu bisa ya menjelaskan apa itu ruang. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ya. Jadi setelah tahu apa itu ruang, maka kamu juga harus tahu apa toh interaksi antar ruang itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan apa penyebab ya terjadinya interaksi antar ruang. Jadi, kenapa interaksi antar ruang itu bisa terjadi, disebabkan oleh apa? Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, ya.
Yaitu menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ya, itu jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi kalian bisa sambil membuka buku paket ya. Halaman 3. Nah, cari buku paket. Nah, buka buku paketnya, cari halamannya, halaman 3. Nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya penting, kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas, dicatat, nanti ditanyakan. Gitu ya, jelas? Ya, sudah siapkan buku catatannya dan juga buku paketnya. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Oke. Coba sekarang saya akan bertanya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, tolong tunjuk jari menjawab ya. Ya, angkat tangan nanti ya. Iya. Oke. Sudah siap ya? Oke. Ya. Pernahkah Pernahkah kalian pergi ke hutan? Atau pernahkah kalian melihat hutan? Pernah. Apa yang kamu lihat di sana? Pohon. Pohon. Selain pohon? Dan hewan. Hewan. Ya. Hewan. Hewan ini. Hewan. Oh ya. Hewan. Mana yang tunjuk jari? Yang angkat tangan mana? Tumbuhan hewan. Ya. Coba ya kalau ada pertanyaan, jangan langsung bergerombol menjawab. Coba tunjuk jari, nanti menjawab gitu ya. Supaya temannya yang lain juga mendengarkan. Ya. Jadi tadi kamu sudah pernah melihat atau pergi ke hutan. Yang kamu lihat di sana ada berbagai hewan ataupun tumbuhan. Ya. Kenapa kok hewan dan tumbuhan ada di sana? Ya karena tempat itu adalah merupakan tempat hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup itu tinggal di sana. Iya kan? Iya, Bu. Ya. Pernahkah kamu pergi ke pantai atau melihat laut? Pernah. Ya. Coba setiap Pambudi, apa yang kamu lihat di pantai atau di laut? Pasir, ikan. Pasir, ikan, apalagi? Ikan. Air. Mana Kaisa? Ayo Kaisa yang tunjuk jari. Pasir. 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 Terus? Laut. Pasir. Laut, tumbuhan. Kok laut, lihat laut. Laut itu yang kamu lihat apa kok malah lihat laut, ya? Kan ada air, ya. Ada ombak, begitu ya? Pasir. Jadi di laut memang di sana ada makhluk hidup dan juga ada makhluk tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, yang makhluk hidup tadi diantaranya adalah ada ikan.
berbagai macam jenis ikan, ya. Kemudian ada juga tumbuhan laut, ya. Misalnya rumput laut dan sebagainya. Ya, jadi kenapa ikan dan juga tumbuhan tadi kok berada di laut, hidup atau tumbuh di laut? Karena memang tempat tinggal mereka ada di laut. Ya, pernahkah kamu pergi ke daerah pegunungan? Siapa yang tinggal di daerah pegunungan di sana yang kamu lihat? Wowono. Iya, tempatnya. Yang bisa kamu lihat? Tumbuhan. Makhluk hidup apa saja yang ada di sana? Ayo, yang tunjuk dari mana? Tanaman teh. Perkebunan Ya, Prananda silahkan. Perkebunan teh. Kalau tidak acungkan tangan, tidak usah menjawab ya. Kalau mau menjawab silahkan angkat tangannya. Ayo tadi Prananda mana? Denis mana Denis? Ayo. Oke, ya. Ya. Jadi tadi daerah pegunungan, di sana tinggal ada manusia, ya. Yang tinggal di daerah sana, kemudian ada tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan juga ada hewan yang tinggal di daerah sana. Ya, jadi makhluk hidup tersebut, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia, ya, itu tadi menempati, ya, atau bertempat tinggal di satu ruang. Nah, ya, jadi laut itu termasuk bagian dari ruang. Kemudian daerah pegunungan disebut bagian dari ruang. Hutan juga termasuk bagian dari ruang, ya. Jadi tempat-tempat tersebut hutan, kemudian ada laut atau pantai, kemudian daerah pegunungan, ya. Semuanya dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk tinggal, ya. Jadi kesimpulannya dari beberapa contoh tadi, apakah ruang itu? Ya, ruang itu apa? Coba kamu lihat di dalam buku paket halaman 3. Ya. 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 Ya, di situ nanti kamu akan menemukan apa itu ruang. Ya. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, jadi kalian ini sekarang ini juga sedang menempati ruang. Ya, ya. Jadi nanti kalian saya kasih tugas, coba carilah, ya. Contoh ruang-ruang yang ada di wilayah Indonesia, gitu aja ya. Saya batasi karena kalau wilayah dunia nanti terlalu luas, ya. Coba sebutkan, ya, contoh ruang yang ada di wilayah Indonesia. Itu dulu ya. Ya, nanti kamu bisa membaca buku paket halaman 3 sampai dengan halaman 7. Ya, halaman 3 sampai dengan halaman 7. Ya. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan lewat tim tugas. Jadi kamu harus selalu pantau ya di tim tugas, terutama di kelas
IPS 7 DEF. Ya. Ya, jangan keluar dulu karena ini akan saya absen dulu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ya, karena kalau kamu keluar dari sini nanti saya anggap tidak masuk tuh ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Hello. Ya. Ya, untuk pertemuan kali ini ya sebagai awal dari pertemuan Mapel IPS ya. Sekian dulu, sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat ya. Tetap jaga jarak, tetap belajar di rumah. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar dari kelas ini. Ya, untuk melihat kuota.